Saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 1 Juli 2021, pekan biasa ke-13. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai dengan 19 dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita pasti pernah mengalami pengalaman yang terjadi di luar logika kita. Hal ini pasti membuat kita bertanya, kenapa demikian? Kisah Injil hari ini memberikan gambaran yang jelas tentang sebuah kemustahilan. Seorang lumpuh yang sebelumnya tidak bisa berjalan, tetapi kemudian bisa berjalan normal karena kuasa Yesus sebagai Putra Allah yang ditunjukkan dalam mujizat penyembuhan itu. Terkait dengan hal tersebut, hanya dapat dipahami dengan menggunakan iman. Saudara-saudari terkasih, ketika seorang lumpuh dibawa kepada Yesus, hal pertama yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan jiwanya. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan Yesus, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Akan tetapi, tindakan Yesus tersebut memancing emosi ahli Taurat karena dianggap menghujat Allah. Matius menjelaskan bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengkritik tindakan Yesus yang mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit hanya dengan cara bersabda. Sebab bagi mereka, mengampuni dosa hanya bisa dilakukan oleh Allah dan menyembuhkan dengan bersabda adalah sesuatu yang mustahil. Jadi, ketika mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan sesuatu yang mustahil, sehingga mereka tidak bisa menerimanya dan mempercayainya. Saudara-saudari terkasih, beriman kepada Yesus berarti kita percaya pada Yesus akan semua karya dan pengajarannya. Tindakan Yesus adalah perbuatan Allah, dan perbuatan yang mustahil terkadang berada di luar nalar manusia. Hal itu tampak pada mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Kita yang beriman harusnya percaya pada karya dan penyelamatan Allah. Saudara-saudari terkasih, salah satu tokoh yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi kita yang perlu kita teladani imannya ialah Abraham. Kitab Kejadian mengisahkan tentang bagaimana Abraham yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Allah. Hal itu tampak pada sikapnya yang takut akan Allah. Ia mengindahkan segala perintah Allah walaupun harus mengorbankan anaknya sendiri. Pengalaman iman seperti ini jarang kita jumpai. Hadiah dan upah dari sebuah iman akan Tuhan adalah kerajaan surga. Hal itu nampak pada pemazmur hari ini, bahwa Allah yang pengasih dan penyayang akan meluputkan kita dari belenggu maut dan diselamatkan. Beriman berarti walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya. Saudara-saudari terkasih, penyesalan yang sungguh dan disertai keyakinan yang teguh bisa dapat menyembuhkan kita dari sakit dan penyakit. Si lumpuh itu sembuh selain karena kerahiman Allah, juga dari pihaknya ada kemauan untuk bertobat dan mau hidup dalam kesucian. Kita sebenarnya telah disembuhkan Allah. Dari pihak kita dituntut untuk selalu mau datang kepadanya, serta bersedia untuk mau tinggal bersamanya. Selain itu, kita diminta
untuk bangun dan mengangkat tempat tidur kita, lalu pergi membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Apakah kita beriman sekedar beriman, ataukah kita beriman dengan memberikan seluruh hidup dan keberadaan kita kepada Tuhan, seperti tindakan yang dilakukan oleh Abraham yang takut akan Allah? Bacaan hari ini menyadarkan kita akan pentingnya iman dan takut akan Allah untuk memperoleh surga abadi. Semoga melalui sabda yang kita dengarkan hari ini, kita dapat merenungkan dan melihat diri kita kembali. Apakah sudah menjadi orang yang takut akan Allah dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Allah? Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.